Selamat, Waduh, duluan gua hari ini. Selamat berjumpa kembali. selamat berjumpa kembali dengan obrolan pembawa rezeki Episode 20. 20. Keren banget udah 20 episode. Nih, topik hari ini kita lanjutin obrolan yang lalu ya, Kayos. Iya, Tentang JKT dan kawan-kawannya. karena gua memaksa. Gua passion banget sama JKT, jadi harus dua 2 episode ya. episode. Meskipun belum tahu ya, bakalan banyak yang dengerin atau enggak. Yang penting dikeluarin aja dulu. Oke, kita lanjut. Terakhir kemarin kita ngomongin tentang apa namanya? Lu sempet pengen Apa tuh? pengen nonton konsernya juga gitu kan? Ya udah. Itu kan kemarin kita ngomongin itu kan. Lu akhirnya nonton di konsernya, terus abis itu di di teater, tapi belum pernah Belum pernah. di teater gitu kan. Nah sampai sekarang tuh masih banyak juga ya, tapi masih berjalan nggak sih si kegiatan teater itu? Masih sekali, Ki. Jadi sebenarnya kan naik turun ya JKT itu, Ki. Ada masa-masa turun juga. Nah, pas masa COVID itu turun karena kan nggak boleh ada acara kumpul-kumpul gitu. Betul. Kan. Nah, Waktu itu mereka bikin acara online kan? Oh iya, makanya itu akhirnya teater itu dibikin online. Dan justru malah ini membuka kesempatan untuk mengeruk uang fans yang ada di luar Jakarta. Oh, pinter juga dia ya. Makanya itu. Jadi buat apa namanya? Tapi sebenarnya berarti ini apa namanya sebagai salah satu cara untuk membuat semua fan bisa punya akses dong dibanding kalau dulu kan ya cuma eksklusif Jakarta doang gitu kan biasanya. Doang ya, atau fans dari luar mau datang ke Jakarta main-main sekalian nonton gitu. Effortnya gede banget gitu kan. Tapi dengan adanya COVID ini kemarin berarti menjadi lebih egaliter. Justru membuka kesempatan lain ya. Ya awal-awal pasti streamingnya busuk lah ya, kan masih belajar juga kan. Tapi akhirnya jalan. Terus apa namanya ya itu yang seperti handshake jadi video call gitu-gitu. Karena nggak memungkinkan untuk melakukan itu kan. Betul. Jadi video call berapa menit gitu ya. Dan itu malah rame juga akhirnya jadinya. Dan sangat mempermudah semua orang gitu kan. Semuanya jadi punya akses untuk bisa menikmati dan berinteraksi dengan fansnya dia gitu kan. Idolanya, fansnya bisa berinteraksi sama idolanya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gua kepengen ngomongin cara mereka mengeruk uang. Apakah mereka mesin keruk? Mesin keruk uang tetap. Ya pokoknya jadi gini, ya pokoknya kalau sebelum JKT, sebelum COVID itu JKT lebih eksklusif lah ya. Ya cuman manggung itu cuman di teater sebenarnya. Nah setelah COVID mereda gitu, mungkin karena manajemennya juga udah beda ya. Awal-awal manajemennya itu dipegang sama Densu. Oke. Mungkin terlalu mengadop sistem Jepang gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang JKT manggung di festival itu nggak ada. Tapi setelah COVID mereda terus mulai rame festival dan mungkin juga pergantian manajemen ya. Si JKT ini udah mulai masuk ke festival musik lah. Jadi lebih banyak fansnya sebenarnya, lebih dikenal gitu. Kalau nggak salah waktu itu gue sempat ngajak lo ketemuan yang di acara Jepang itu yang di mana itu ya? Iya itu. Ya seringnya kalau seringnya di festival Jepang doang ya, kayak apa? Echinasai ya. Nah itu gue nggak tahu tuh namanya, nggak inget. Ya itulah. Pokoknya festival yang
Jepangan gitu. Pasti Rata-rata mereka juga muncul. mulai Cuman ikut. di luar itu mereka jarang banget muncul, kayak Pesta Pora itu dulu nggak pernah kayaknya. Oh gitu, ini baru aja gitu. Baru mulai keluar lah dari eksklusivitas itu gitu. Menarik Nah, juga ya. Apa? Ya menarik juga sebenarnya. Jadi bisa menarik lebih banyak fans lagi gitu kan. Keluar dari bubble-nya sekarang gitu kan. Nah, tapi ini cara mengeruk uang di JKT. Jadi ada yang namanya Sousenkyo. Apa itu kayak? Sousenkyo itu milih member untuk nyanyi di single terbaru. Nah, udah pasti mereka pakai vote-votan lah. Cara milihnya itu. Jadi yang dipilih itu ada 32 member. Dari nomor 1 sampai 16 itu yang menyanyikan single yang utama lah, yang jadi jagoannya. 16-16-nya jadi nyanyi di satu single gitu? Enggak, yang jadi 2 single. Oh. Yang nomor 1 sampai 16 itu yang single utama, nomor 17 sampai 32 itu di single yang bawahnya lah. Nah, nomor 1 yang keluar kedua gitu berarti kan. Jadi center, kalau nomor 1 jadi center, kalau yang namanya tim Senbatsu, kalau yang 1 sampai 16. Kalau yang dari 17 sampai 32 namanya Undergirl. Cara milihnya dengan voting. Kalau zaman dulu itu cara kita dapetin tiket voting, kita mesti beli CD. Oh, beli CD baru bisa voting. Dapat tiket voting. Nah, ini ada cerita menarik ya. Zaman dulu kan karena gua fans yang mediocre gitu ya, kepengen ngevote tapi udahlah, ngapain sih, satu aja lah. Dan waktu itu CD-nya cuma dijual di Alfamart kalau nggak salah. Oh, tapi berarti dia pakai chain yang gede dong untuk jualan gituannya di Alfamart kan. Lumayan chain yang gede kan di Indonesia kan. Iya. Kerja sama Alfamart terus dijualnya di situ gitu kan. Jadi gua pergilah ke Alfamart gitu kan. Gua nyari-nyari kok nggak ada gitu. Lalu gua nanya ke si kasirnya. Mbak siapa namanya? Nggak inget ya. Karena gua pemalu kan Ki. Maka gua nanyanya lirih, pelan gitu ke kasirnya. Kenapa mesti lirih? Ya kan karena gue udah tua terus jadi fans JKT gitu ya. Waktu itu menurut gue agak gimana gitu ya. Gue nanya lah, Mbak, si di JKT masih ada nggak gitu. Terus si mbaknya malah teriak, Bang, si di JKT-nya masih ada nggak? ini kok kayak cerita itu ya, orang mau beli kondom tapi diem-diem. Makanya itu kayak gitu Ki. Langsung gedubrak, aduh kok ya malah dia teriak-teriak ya kan. Gua kan mau humble gitu ya. Terus ternyata CD-nya itu habis Ki. Oh udah habis. Kemarin ini ada yang beli sampai berdus-dus anjir. Gila. Wah, gila ya bisa beli berdus-dus gitu kan. Satu orang. Nah, ini Ki. Jadi kalau ada event Senbatsu itu bagi fans dan bagi member itu kayak event yang bergengsi gitu lah. Jadi apa sih namanya? Kalau fanbase masing-masing member itu kalau ada Senbatsu dia ini menggalang donasi untuk bisa beli votingnya. Betul, untuk bisa beli votingnya. Luar biasa. Bisa kepikiran sampai sana. Itu ya, fanatisme mereka luar biasa ya. Terus dan ini pernah masuk di pas ulang tahun JKT yang ke-10 kalau nggak salah. Si Mata Natsua kan ini ngeliput gitu ya. Mata Natsua. Lo Jadi, ngomong gitu kayak gue dengernya kayak nama Jepang gitu. Mata Nazua. Bisa.
Jadi itu diundanglah fans yang tajir yang jadi donatur. Oh, Ditanyain lah. duh. Fans ini, kamu kerja apa gitu kan? Ya rata-rata fans yang tajir itu kalau nggak kerja di kantor lawyer, mereka kerja di pertambangan gitu lah. Oh, oke. Ya ketahuan lah uangnya memang gede gitu ya. Terus ditanyain kemarin habis berapa untuk donasi. Si fans ini bilang ya sekitar 60 juta. Oke, minimum mereka dapat margin dari situ berarti sekitar mungkin 12 jutaan ada tuh buat margin doang pasti. Maksudnya? Dengan jual CD itu kan Ya bisa. pendapatan bersihnya bisa sampai 12 juta kali itu. Nah itu belum fakta yang mencengangkan lah ya Ki, menurut Belum gua, fakta udah. yang mencengangkan. Belum. Karena konon katanya nih ya, Konon jangan dibalik. ya bisa apa namanya? Untuk bisa bikin member itu jadi nomor 1, uang yang dihabiskan oleh fans itu bisa MM-an. Itu Ki. Fakta yang mencengangkannya itu gitu. Dari mana itu duitnya? Itu lagi, dan itu maksudnya nilainya itu terus naik ya dari Senbatsu pertama sampai yang terakhir itu nilai banyaknya uang yang beredar itu selalu naik lah. Karena kan ini fans baru gitu kan. Terus fans baru itu rata-rata kaya-kaya. Kalau yang gue lihat-lihat di Twitter ya. Maksudnya gini loh. Jadi kan kalau ada konser gitu ya, karena udah terlalu sering di Jakarta, mereka konser juga misalnya kayak di Jogja, di Surabaya gitu-gitu kan. Dan harganya itu nggak murah lah. Ya minimal 500. Tiketnya Ya 500 ribuan. Ya mungkin paling murah 300 gitu ya. tahun berapa tuh? Ini sekitar 2000. 22, 23. Iya. Oke, sesudah Covid ya. Terus ada tiket yang paling mahal gitu sampai jutaan. Itu yang tiket VIP dan itu pasti selalu habis. Habis duluan itu. Dan Dapat salaman bisa ke backstage. kalau VIP. Ada akses backstage gitu, terus ya itu kan misalnya diselenggarain di Jogja, fans dari Jakarta berbondong-bondong ke Jogja kan, ya penginapan, akomodasinya begitu kan. Menggerakkan ekonomi itu. Luar biasa. Buat kalian yang suka bikin event gede, ingat kalian tuh membantu menggerakkan roda ekonomi daerah tersebut. Daerah tempat diadakannya event akbarnya. Benar itu. Ya itu sih, salah satu yang paling gede itu kan. Senbatsu itu. Tapi Senbatsu itu bisa pindah-pindah kota kan maksudnya? Pengumumannya iya Kak, kalau nggak salah iya deh. Di pengumuman itu apakah mereka konser atau cuma pengumuman aja? Pengumuman semi konser gitulah. Misalnya pengumuman dari nomor segini habis itu ya ada nyanyinya gitu-gitu. Tetap ada nyanyinya. Oh, oke. Dan itu dijual juga tiketnya? Oh pastinya. Pastinya ada kesempatan untuk mendapatkan uang pastinya di ini ya. Pastinya itu. Nah, untuk Senbatsu ini ada yang unik sih, tapi baru sekali di Indonesia. Jadi kan orang Jepang itu sangat terobsesi dengan Jankenpon. Iya, Jankenpon. Sweet Caesar Rock Pepper itu ya. Sweet Jepang ya? Iya, sweet Jepang. Terus di Jepang itu ada pemilihan member dengan sistem Jankenpon itu.
dengan sweet. Tapi ya udah pastilah gengsinya beda sama Senbatsu yang voting ya. Tapi ya itu jadi event yang ini sih, maksudnya event Kalau yang kayak gitu, disukai juga. oh jadi dia bikin kayak semacam turnamen biar lu bisa nyanyi gitu. Mm-mm. Betul. Dan itu semua orang pada ngeliat. Mm-mm. Berarti lebih ke arah either fair play atau Luck. luck banget. Oh. Ya. Tapi hasilnya gimana kalau kayak gitu? Maksud gue gini, kadang kalau yang kayak tadi kita omongin kan semua orang kan ya kita tahu kalau mereka itu semua kan latihan. Tapi selatihan-latihannya orang kan kualitasnya berbeda-beda dong satu sama lain. Ya. Dengan sistem Sankenpon itu. Senbatsu ataupun Senbatsu, si Senbatsu ini walaupun dengan cara voting ataupun dengan si Jangkepong ya, hasilnya apakah jadi nggak standar gitu tiap kali? Nah, karena itu dianggap event bergengsi gitu ya, Ki. Jadi sebelum event itu para member udah prepare lah, kayak menaikkan performa gitu, semacam begitu loh. Jadi biar kelihatan kalau gue ini semakin keren loh gitu di mata fans. Jadi si fans itu merasa worth it untuk mensupport dia gitu. Oh, mengeluarkan uang tadi ya. Itu tekanannya besar sebenarnya. Apa? Tekanannya sebenarnya besar buat si member-member ini gitu kan sebenarnya. Benar. Nggak cuma mereka harus tampil bagus, kelihatan bagus, dan emang hasilnya juga harus bagus gitu kan. Ya. Kalau yang gagal gitu, pernah ada kejadian yang kayak fansnya ngambek atau apa gitu nggak? Yang pernah lo tahu gitu, Kayos? Enggak sih. Karena memang yang nggak kepilih gitu, emang rata-rata fanbase-nya kecil ya. Ya maaf-maaf aja sih. Jadi emang mungkin mereka udah tahu diri gitu ya. Tahu diri kalau mereka tidak punya Fanbase yang support yang gede gitu. Ya pasti mengecewakan sih buat membernya, cuma ya sudahlah gitu. ya terimalah gitu ya. Lo harusnya berusaha untuk mendapatkan banyak support gitu ya ke depannya. Ya itu memang pressure-nya di situ sih emang. Kalau buat membernya gitu, yang gimana caranya biar gue bisa menarik fans sebanyak-banyaknya gitu-gitu. Si event ini biasanya terjadi di sekali satu angkatan atau setahun sekali sih. Cuman pas COVID itu nggak ada. Ya, berapa tahun setelah COVID juga nggak ada sih. Nah, gua lupa deh kemarin gue pernah nanya apa enggak kalau satu angkatan tuh berapa lama segala macam tuh pernah nggak? Udah, itu tergantung si membernya sih mau berapa lama di ini stay. Begitu. Oke. Berarti angkatan itu per tahun dia masuk aja gitu hitungannya atau gimana? Apa? Penyebutannya? Per tahun masuk. Oke. Misalnya di tahun ketiga ya Gen 3 gitu lah. Ya Gen 3 bisa berapa lama gitu di situ. Tergantung dia, kalau misalnya cuma ternyata 2 tahun udah dia udahan gitu. Bisa. Lulus tuh udah berarti. Oke. Ya karena kita emang ini kita podcastnya dibuatnya jeda seminggu gitu ya teman-teman. Bener-bener bukan yang disambung. Jadi kadang-kadang suka lupa apa yang udah diomongin minggu lalu. Jadi jangan heran kalau emang gue nanya lagi minggu lalu udah ditanya apa belum tuh, emang karena pure nih, bener-bener pure kita ngomonginnya ya setelah seminggu kemudian gitu kita omongin. Jadi stoknya nggak kebanyakan. Betul, jadi ya itu salah satu mengeruk uang ya. Ya. Dan pastinya kalau voting-voting kayak apa sih, kalender gitu juga ada. Voting buat kalender tahun ini siapa yang mau masuk. Oh ya, gue kemarin inget tuh kita udah sempat ngomongin tuh kalender itu. Itu juga kalau voting kayak gitu harus beli tiket nggak? Atau cuma lupa loh. terbuka aja? Lupa.
Kayaknya sih enggak deh. Enggak ya kalau yang kayak gitu. Enggak sih. Karena kan udah pasti akan menjadi item yang akan dijual juga gitu kan. Tapi kalau kayak gitu berasa ada kemungkinan yang fanbase-nya kecil jadi menang nggak? Kalau yang tadi kan karena lo menggalang dana menjadi vote-nya segitu tambah bisa berkali-kali lipat gitu. Jadi bisa aja kalau emang ternyata tiba-tiba walaupun fanbase-nya kecil dia bisa dapat donasi yang gede, dia bisa naik gitu kan. Ya semua tergantung, nggak juga sih kalau kecil ya emang Udah pasti kecil biasanya. iya, agak susah sih emang gitu. Ada nggak yang nggak punya fanbase kalau setahu lo? Ya pasti nggak ada lah ya, pasti ada semua. Pasti ada. Walaupun kecil sekalipun pasti ada. Iya pasti ada. Terus ya paling kalau ya itu kalau dia melanggar aturan gitu mungkin bakalan turun lah. Golden rule-nya ya. Iya. Dan kalau melanggar aturannya udah keterlaluan, istilahnya bukan graduate tapi dipecat gitu. Dipecat. Iya. Mereka kayak dikasih kesempatan kayak 2 bulan jadi trainee lagi gitu. Setelah lepas 2 bulan mereka berkelakuan baik ya bisa terus jadi member gitu. Probation gitu ya berarti ya. Ya. Dan rata-rata mungkin orang Indonesia pemaaf ya. Udah pernah ada beberapa orang yang Ada banyak begitu. oh gitu. Jadi ya itu ada yang fans base-nya lumayan gede, terus tahu-tahu melanggar itu probation, ternyata masih bisa masih bisa survive lah. Bounce back lagi gitu. Kalau misalnya apa namanya kayak tadi gitu kan, apakah langsung berasa banget gitu kehilangan jumlah fan-nya segitu Iya, banyaknya, langsung berasa banget. iya. Sentimen negatifnya itu luar biasa sih ya. Ya itulah maksudnya, ya kita nggak bisa ngontrol pikiran orang sih ya. Dan ya sejujurnya kalau mulut fans ini emang sering keterlaluan juga sih. Sejujurnya ya. Ini gue jadi inget apa namanya fans Korea gitu kan juga Iya. apa bukan ini ya apa sebegitu merasa memilikinya dan segitu mencaci makinya kalau sampai Karena memang apa sih cancel culture ya di Korea itu lebih ini sih emang lebih kejam ya. Kalau di sini enggak sih, enggak segitunya, cuman ya masih mulutnya memang masih ini ya nyebelin gitu. jadi pernah nih ya mungkin ini awal-awal Gen 3. Iya kayaknya Gen 3 deh. Berarti masih 3 tahunan lah ya JKT itu. Ada member yang masih baru kan kalau probation gitulah. Dia nge-share foto gitu kan di Twitter, terus apa namanya dia itu memang rambutnya yang tipikal tipis, terus mata blow gitu lah. Terus nge-share foto kayak dia habis latihan gitu kan. Terus ada yang komen ini kayak semikul. Gue speechless lihat itu. Ya, coba bisa dibayangkan gimana ya. Mungkin ya anak-anak umur SMP kayak yang merasa dia punya pencapaian, terus dia liatin ke Twitter, tahu-tahu ada yang komen begitu kan sakit hati juga sebenarnya loh ya. Astaga ya Allah, orang-orang ini. Ya itu sih memang beratnya ya kalau soal fans. Meskipun kalau mendukung ya mendukung banget sih. Tapi yang komen ini pasti bukan dari fanbase-nya dong. Masa fanbase-nya ngomong kayak begitu? Oh ya pasti enggak. Ya itu selain fanbase juga masing-masing
member kayaknya punya hater sendiri-sendiri lah. Ya contohnya kalau yang Gen 1 tuh Melody kan. Karena dulu Melody sering jadi center, terus pokoknya asal jangan Melody gitu kan. Ada juga yang begitu. Ada gitu. Akhirnya jadi nge-hate gitu-gitulah. Ya. Meskipun dia nggak ada salahnya sama sekali sebenarnya. Tapi apa? Oke, kalau itu kan kayak semuanya unite karena ngerasa dia udah terlalu sering nih, terlalu populer gitu kan. Ini kalau kadang-kadang ada nggak sih yang kayak dari fanbase ini sama fanbase ini emang kadang-kadang suka clash gitu? Ada gitu. Ada. Iya, karena ya itu kayak misalnya kayak fanbase ini merasa kalau dia itu harusnya di posisi ini gitu, yang posisi fans member lain gitu loh. Jadi kadang suka clash di situ juga. Berat. Kalau lu apa namanya? Sangat into your idol tuh bisa sampai segitunya ya. Sampai kalau batuk juga sampai gitu. Nggak jadi batuk, nggak bisa batuk. Nggak boleh disengaja-sengajain. Ya, ini gue cerita nih ya. Jadi gue kan udah pernah punya 3 member idola. Dulu awal-awal gue sukanya Stella Cornelia. Habis itu dia ya graduate, kayaknya cuma 2 tahun deh. Habis itu gue pindah idol namanya Jessica Veranda. Sebelum si Shiny ini gue ngefans Jessica Veranda. Jadi lu pindah, udah ini yang ketiga nih ya. Neng Shiny yang ketiga. Neng Shiny yang ketiga. Terus kan ya itu kenapa lu, kalau yang pertama kan jelas ya, karena dia graduate. Ya si yang kedua juga graduate Ki. Oh, lu berarti termasuk fans yang lumayan setia yang ngikutin. Ya cuman sampai Gen 3 doang, si Shiny kan Gen 3 ya. Iya, maksud gue ngikutin sampai dia sampai graduate baru lu berpindah ke lain hati gitu. Apakah ada kemungkinan nggak dalam satu fanbase dia ikut anggota di 2 itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Itu untuk meminimalisir kesedihan kalau ditinggal graduate. Dan ya gue kan sebenarnya fans mediocre ya. Cuman karena apa sih kayak ya itu dari tweet lah, pokoknya kayak sosial media gitu kan, jadi kayak berasa deket gitu ya. Maksudnya postingan mereka juga yang nggak cukup engaging gitu ya? Iya, cukup engaging dan gitu. Berasa personal. Oke. Ketika si Jessica Veranda ini ngomongin mau graduate itu, berasa sedih sih gue. Iya, serius. Sampai segitunya ya? Langsung berasa gloomy. Padahal gue fans mediocre loh, yang support juga begitu doang gitu, enggak yang all in gitu. Kok berat ya Kak Yos ya? Kok berat ya? Berasanya tuh kayak berat Ki. Apalagi kalau kayak member-member yaitu yang terkenal itu kayak Jessica Veranda sama Shiny itu, kalau pas graduate mereka dibikinin satu konser. Udah mau ini? Iya. Waduh. Dibikinin satu konser? Ya, dibikinin satu konser gede gitu lah. Apakah karena dia di nomor 1 atau gimana? Iya, pastinya karena dia menjual lah pastinya. Dibikinin satu konser gede gitu untuk graduationnya dia, terus ya itu menjelang konser graduation berasa kayak menghitung hari, ini bentar lagi dia graduate, bentar lagi graduate, begitulah sedihnya begitu.
Ya, 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 ya. Ya karena Emang waktunya udah habis ini waktunya. Berapa menit? Udah setengah jam. Passionate banget sampai nggak bisa berhenti omongannya. Mau Masih cerita Pak. sekali lagi aja. Ini unik sih sebenarnya. Jadi sister group itu kan selain di JKT ya pernah ada di Shanghai. Jadi SNA48. Oke. Nah, begitu si Shanghai ini udah bisa mengadaptasi sistem dari Jepang itu, mereka Lepas. membajak. Luar biasa. Dibajak. Luar Jadi, biasa. luar biasa si orang Cina membajaknya. Mereka benar-benar yang adaptasi dulu terus dibajak aja gitu. Lepas dari ke apa namanya? Iya. Ke manajerialan yang di sana, Pastinya dengan segala drama ininya ya. tuntutan dan sebagainya gitu, iya. drama hukum dan sebagainya. Luar biasa. Tapi habis itu berkembang nggak yang di sana, yang di Shanghai? Kayaknya sih berkembang juga ya karena memang sistemnya udah established ya. Ya itu sih luar biasanya Cina ya bisa membajak apapun. Gue juga amazed itu dengar itu. Ya sudah sih kayaknya itu aja cukup kayaknya. Udah. Mau ngomongin lagi nggak minggu depan? Masih ada yang mau dibicarakan nggak tentang ini? Kayaknya udah dulu deh. Udah cukup Iya dulu. takut bosan nanti ngapain. Ya, nanti kalau gitu kali kita coba apa namanya bicarakan lagi lah ke depan bener. di episode berikutnya mungkin akan ada tambahan lagi tentang ini, tapi mungkin bukan episode berikutnya gitu. Kita kasih kesempatan buat siapa tahu ada bintang tamu ya di episode Bener, 21 siapa gitu tahu kan. ada yang topik lebih menarik lagi. Betul. Jadinya teman-teman bisa dapat topik itu gitu. Sudah kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah Betul. mendengarkan podcast kita, dan jangan lupa teman-teman buat like, share, subscribe gitu ya. Nyalain lonceng. Nyalain lonceng. Terima kasih juga buat subscriber kita yang ada 8 gitu. Tambah satu lagi jadi 9 nih. Oh, udah jadi 9. Luar biasa. Terima kasih. Dan kami berharap viewer-viewernya makin banyak gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Sama boleh tulis di komen dong. Kira-kira pengen ada topik apa sih yang diobrolin gitu sama kita gitu. Siapa tahu kita nggak menguasai topik itu, jadi kita bisa cari bintang tamu juga gitu kan buat diajak ngobrol. Kalau gitu terima kasih semuanya, semoga semuanya bisa obrolan kita membawa ketenangan dan membawa rezeki buat teman-teman semua di luar sana. Sampai jumpa Sampai jumpa lagi. nggak batuk deh episode ini. Goodbye.